Oke, selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Big Data. Kita mulai dari bagian introduction. Saya siapkan dulu slide-nya supaya kita bisa mengikuti materi dengan lebih enak. Ada panduan materi yang nanti kita bisa lihat bersama-sama. Masih preparing? Kita tunggu sejenak. Masih kita tunggu sejenak. Slide ini nanti akan terdiri dari beberapa halaman. Nanti Anda bisa melihat dan kemudian di tiap halamannya nanti akan tertera juga referensinya sehingga nanti Anda bisa mempelajari dengan lebih detail karena tentu ada keterbatasan waktu dalam video supaya tidak terlalu panjang dan kemudian menjadi membosankan. Ya, inilah materinya Big Data Introduction pada episode yang pertama atau saya memasukkannya sebagai bab satu dalam mata kuliah Big Data. Oke, eh, kenapa sih kok kita kemudian harus mempelajari Big Data atau kenapa Big Data ini menjadi penting untuk dipelajari sejak beberapa tahun terakhir, maka kita bisa melihatnya di mata kuliah ini. Mata kuliah ini diampu oleh saya, Dr. Aryo Nugroho, ST Eskom MT, selama 1 semester. Nanti kita akan lihat bagian demi bagian dari perkuliahan ini. Nah, ini agendanya. Kita bisa lihat di situ ada pendahuluan yang tadi sudah kita lakukan, kemudian konsep dasar, tantangan dalam pengolahan big data, manfaat big data, teknologi pendukung big data yang banyak dipakai, yaitu Apache Hadoop, Apache Spark, NoSQL. Kemudian ada data acquisition, data pre-processing, teknik analisis. Kemudian tantangan dalam analisisnya, etika dan privasi big data, kemudian aplikasi big data di berbagai bidang, dan kemudian tantangan masa depan. Tentunya ini semua akan disajikan secara ringkas karena masih di bab pendahuluan. Ya, yang pertama kita lihat dulu definisi dalam bab pendahuluan ini ada yang namanya big data, yaitu big data ini istilah yang merujuk pada kumpulan data yang besar, kompleks, dan bervariasi, dan sulit diolah dengan cara yang konvensional. Nah, kenapa big data itu penting? Karena big data ini sekarang bisa dipakai dalam pengambilan keputusan, inovasi, dan meningkatkan kinerja bisnis. Adapun tujuan mata kuliah ini adalah mengidentifikasi tujuan dan manfaat dari mempelajari big data dalam konteks teknologi informasi dan bisnis. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Konsep big data. Untuk konsep big data itu ada beberapa versi. Ada yang 3V, 4V, 5V, 6V. Tapi saya cenderung memakai 3V untuk menyederhanakan pemahaman konsepnya. Terserah saja Anda mau pakai 4V, 5V, tidak ada yang salah karena itu hanya masalah pendetilan saja. Yang pertama adalah V, yang pertama adalah volume. Jadi sesuatu itu bisa dikatakan big data jika volume data yang diproduksi setiap hari dari berbagai sumber seperti sensor, media sosial, dan perangkat mobile itu sangat besar. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua adalah adanya velocity, yaitu kecepatan pertumbuhan dan arus data yang masuk secara real time itu memerlukan pemrosesan yang cepat dan banyak. Dan yang ketiga adalah variety, menguraikan beragam jenis data yang mencakup data struktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur yang memerlukan pendekatan analisis yang berbeda. Kira-kira itu 3 konsepnya. Kemudian tantangan dalam pengolahan big data adalah tantangan yang terkait dengan volume, yaitu bagaimana kita bisa menyimpan, mengelola, dan memproses data dalam skala yang besar. Kemudian tantangan velocity, yaitu kita bisa mengatasi kebutuhan dalam memproses data secara real time dan pengambilan keputusan yang cepat.
Tantangan berikutnya adalah variety, bagaimana kita bisa menangani berbagai jenis data yang berbeda dan kemudian diintegrasikan data dari segala sumber yang beragam. Manfaatnya gimana? Manfaat big data adalah kita bisa melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi dengan adanya big data atau analisis big data, kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih baik dari data dan mengambil keputusan yang lebih terinformasi atau menggunakan data dan informasi yang lebih tepat. Kemudian yang kedua adalah munculnya inovasi produk dan layanan. Dengan analisis big data, kita bisa mengidentifikasi tren pasar, memprediksi kebutuhan pelanggan untuk melakukan inovasi produk dan layanan. Yang ketiga adalah efisiensi operasional. Bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi operasional dengan memanfaatkan analisis big data untuk mengoptimalkan proses bisnis dan mengurangi biaya. Nah, itu teknologi pendukung apa namanya yang menjadi manfaat dari big data. Nah, teknologi pendukung big data secara umum adalah yang pertama Apache Hadoop, yaitu kerangka kerja big data yang terbuka dan scalable untuk menyimpan dan memproses data distribusi. Kemudian ada Apache Spark, yaitu suatu platform untuk menganalisis data cepat dan serbaguna, memungkinkan kita untuk memproses data real time. Kemudian NoSQL databases, saya baca begitu aja, basis data yang dirancang untuk menangani data semi-structure dan tidak structure dalam skala yang besar. Selanjutnya kita akan lihat secara umum Apache Hadoop. Kenapa dipilih? Karena dia memiliki HDFS atau Hadoop Distributed File System yang mampu mendeskripsikan sistem penyimpanan distribusi yang dirancang untuk menyimpan data hingga skala petabyte. Kemudian MapReduce, dia bisa melakukan pemrosesan data yang memungkinkan pemrosesan data secara paralel di klaster komputer. Kemudian dalam penggunaan industri banyak digunakan di industri e-commerce, perbankan, dan analisis data sensor. Apache Spark ini adalah model pemrograman yang fleksibel dan efisien yang berbasis pada konsep Resilient Distributed Dataset atau RDD. Keunggulan Spark adalah kecepatan pemrosesan, kemudian dukungannya untuk berbagai jenis aplikasi dan kemampuan untuk menganalisis data real time. Sementara di industri, penggunaan Spark dan analisis data streaming, pemrosesan batch, dan machine learning telah terbukti banyak membantu dalam meningkatkan proses pengambilan keputusan. Berikutnya, NoSQL Databases. Ini dirancang untuk menyimpan dan mengelola data, baik yang terstruktur dan semi-struktur dalam skala besar. Biasanya database dirancang untuk menyimpan dan mengelola database yang terstruktur, namun di sini kita tentu akan perlu juga untuk memiliki basis data yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola data yang tidak struktur dan semi-struktur dalam skala yang besar. Jenis-jenis NoSQL databases bisa yang dokumen oriented, column family, dan key value. Misalnya MongoDB, Cassandra, juga Redis. Keunggulannya adalah skalabilitas, kinerjanya tinggi, dan fleksibilitas dalam skema. Nah, di dalam kita melakukan analisis big data, maka kita perlu melakukan beberapa langkah. Langkah pertama tentu adalah melakukan pengumpulan data atau data acquisition. Dalam mengumpulkan data ini, kita bisa mengambil dari berbagai sumber seperti sensor, perangkat mobile, platform media sosial, atau platform-platform dan aplikasi yang lainnya. Nah, tentu langkah-langkah untuk pengumpulan data dari berbagai sumber ini memiliki langkah yang berbeda sesuai dengan ciri khas datanya. Kemudian data streaming itu kita memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan datanya ini secara real time atau terus-menerus ya. Dan kemudian kita analisis juga secara terus-menerus. Teknik pengumpulan datanya bisa menggunakan web scraping, kemudian bisa menggunakan sensor data dan juga log data, baik menggunakan API maupun yang lainnya. Kemudian setelah data dikumpulkan, kita melakukan tahapan yaitu data pre-processing. Tahapan pre-processing ini adalah proses membersihkan data, mentransformasi, mengintegrasi, dan mereduksi data sebagai persiapan sebelum analisis.
Di dalam proses pembersihan data, kita bisa menghapus data yang tidak valid, data yang duplikat, atau tidak lengkap untuk meningkatkan kualitas data. Karena proses di dalam analisis kita memerlukan data yang lengkap. Kemudian transformasi data, kita bisa mengubah format data, menormalkan, mengubah skala untuk menghasilkan analisis yang lebih baik. Kemudian berikutnya adalah integrasi data. Data yang terdiri dari beberapa sumber, kita bisa kumpulkan atau gabungkan untuk memperoleh pandangan yang lebih lengkap. Berikutnya, di dalam teknik analisis big data, kita bisa menggunakan beberapa teknik, baik itu analisis deskripsi, yaitu analisis deskriptif, yaitu teknik untuk merangkum dan meringkas data, seperti mean, median, visualisasi data. Kemudian analisis prediktif, yaitu menggunakan teknik statistik dan machine learning untuk membuat prediksi berdasarkan data historis. Dan kemudian yang terakhir bisa menggunakan analisis preskriptif, yaitu memberikan saran atau rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk melakukan pengambilan keputusan. Ya, tantangannya gimana? Tantangannya adalah karena volume data ya. Terkait volume data, maka kita tantangannya adalah menangani data yang besar dan kompleks. Data ini tentu memerlukan infrastruktur dan algoritma yang tepat. Nah, menentukan algoritma yang tepat ini tidak selalu mudah dan cepat. Kemudian berikutnya adalah kecepatan analisis. Sebesar-besarnya data, maka kita tetap dituntut untuk memproses data secara cepat dan real time karena mendukung pengambilan keputusan yang cepat. Kualitas data, kita harus memastikan keakuratan dan keandalan dari data untuk hasil analisis yang akurat. Berikutnya yang kita perlu pertimbangkan di dalam big data adalah beberapa hal terkait privasi. Data yang kita ambil itu harus kita pahami resikonya terhadap privasi individu akibat pengumpulan dan penggunaan data besar. Mengambil data yang terkait dengan individu harus kita lakukan secara bijak dan tidak kita sebarkan secara umum. Kita juga harus memahami pengaturan etika, pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan etika dalam menggunakan big data. Kemudian keanekaragaman data. Sebagaimana analisis statistik yang lain, kita harus memastikan representasi yang adil dan etis dalam penggunaan data dari berbagai sumber dan populasi. Mengambil sampel perlu tahu cara mengambilnya, tahu cara atau jumlahnya, supaya bisa menjadi representasi yang benar. Kemudian big data saat ini sudah diaplikasikan di berbagai bidang. Contohnya misalnya dalam bidang kesehatan, analisis big data sudah dipakai untuk memprediksi penyakit, melakukan manajemen pasien, dan pengembangan obat. Dalam bidang keuangan, analisis big data kita bisa pakai untuk melakukan deteksi fraud, kemudian prediksi pasar, dan manajemen risiko. Untuk di bidang pemasaran, misalnya analisis data pelanggan untuk melakukan personalisasi layanan, analisis sentimen, dan rekomendasi produk. Nah, terakhir, di slide terakhir ini adalah tantangan masa depan Big Data. Tantangannya adalah skalabilitas, keamanan, dan inovasi. Skalabilitas, tantangannya adalah kita mengelola pertumbuhan data yang terus meningkat dari hari ke hari. Tantangan keamanan, kita harus memastikan keamanan data dan sistemnya dalam menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks. Kemudian inovasi, kita harus terus mendorong inovasi dalam teknologi dan metodologi untuk mengatasi tantangan big data. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga berguna. Jangan lupa mempelajari lebih lanjut dari referensi yang sudah disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.